Pada dasarnya, saya yakin orang tua sudah tahu apa itu pendidikan kontekstual. Secara kasar ya, kita sudah tahu makna dari kontekstual. Kontekstual itu menurut KBBI berarti berhubungan dengan konteks. Jadi intinya pendidikan kontekstual itu adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi dengan kehidupan nyata anak-anak kita. Jadi melalui pendidikan kontekstual ini, kita bisa membantu anak-anak lebih mudah memahami materi yang akan kita ajarkan. Karena kita menggunakan kehidupan sehari-hari. Kita mengaitkan antara materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari anak-anak kita. Contoh sederhananya, misalnya kita ingin mengajarkan anak-anak kita tentang bermacam-macam warna. Kan di rumah kita ada jemuran pakaian. Kemudian pas waktunya untuk mengangkat jemuran, kita minta tolong anak-anak kita untuk membantu. Setelah diangkat jemurannya, kita minta anak-anak kita untuk membantu melipat pakaiannya. Nah, lipatlah pakaian, kemudian tata pakaiannya, kelompokkan pakaiannya sesuai dengan jenis warnanya. Misalnya merah sama dengan merah, kemudian biru sama dengan biru, coklat sama dengan merah. Coklat sama dengan coklat maksud saya. Jadi dari keseharian itu, dari kegiatan keseharian itu kita bisa menyampaikan atau menyisipkan materi. Itu namanya adalah pendidikan kontekstual. Nah, selain itu ada contoh lain, yaitu misalnya pas masih melipat pakaian ya. Ketika masih melipat pakaian, kita lihat ada pakaian warna hitam. Kemudian kita tanya anak kita, Kak, kamu waktu pakai kaos warna hitam ini pas di siang hari, kamu pernah nggak merasa kok rasanya lebih terasa panas daripada kalau pakai baju warna lain ya? Kira-kira kenapa tuh? Kok bisa seperti itu? Kalau pakai kaos warna hitam rasanya jadi lebih panas daripada pakai warna-warna yang lain. Nah, dari sini kita bisa menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa benda berwarna hitam seperti baju, itu dia menyerap semua panjang gelombang cahaya dan tidak memantulkannya. Nah, saat baju itu tadi menyerap semua cahaya matahari, energinya itu tadi tidak dipantulkan lagi, tapi berubah dalam bentuk energi lain, yaitu panas. Nah, jadi itulah kenapa kalau kita pakai baju warna hitam, rasanya di siang hari rasanya akan lebih panas daripada kita pakai baju warna-warna yang lain. Seperti itu. Nah, itu kan adalah pelajaran sains ya. Jadi, dalam sekali kondisi ketika kita melipat baju, kita bisa belajar tentang warna, kita juga belajar tentang sains. Jadi, dalam sekali duduk kita bisa belajar 2-3 mata pelajaran dan itu akan memudahkan anak-anak kita untuk memahami informasi baru. Kenapa? Karena kadang materi pelajaran itu kan mereka menggunakan istilah-istilah yang tidak familiar di telinga kita. Kemudian dijelaskan oleh guru-guru kita menggunakan cara yang konvensional yaitu ceramah, dan anak-anak kita harus belajar dengan cara menghafalkan. Maka ini akan membuat anak-anak kita kesulitan memahami informasi baru. Tapi ketika kita memanfaatkan pendidikan kontekstual atau konsep belajar kontekstual, yaitu mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari seperti contohnya ini tadi ya, melipat pakaian, itu akan membuat anak-anak kita lebih mudah karena keseharian itu adalah kehidupan real yang mereka jalani. Mereka sudah terbiasa dengan hal itu, kemudian disisipi, kita tidak sengaja menyisipi materi-materi pelajaran. Nah, dari situ dia akan mudah mengingat dan mudah memahaminya. Jadi menurut saya, pendidikan kontekstual ini adalah konsep belajar yang paling sederhana dan paling menyenangkan dan paling membuat anak-anak kita itu lebih paham. Jadi di sini tugas orang tua itu harus lebih kreatif, harus sedikit lebih kreatif untuk mengaitkan materi pelajaran apa ya yang bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pendidikan kontekstual sendiri itu berasal dari tokoh pendidikan klasik yang bernama John Dewey. Jadi dia ini adalah tokoh pendidikan klasik asal Amerika Serikat yang mengajukan kurikulum yang berdasarkan dengan minat dan juga pengalaman anak. Jadi dia ini berharap bahwa pendidikan kontekstual ini membuat anak-anak kita merasa baik dalam belajar karena materi yang diajarkan itu adalah sesuai atau berkaitan dengan apa yang sudah mereka ketahui dalam keseharian. Begitu. Nah, bagaimana cara menerapkan pendidikan kontekstual dalam sehari-hari? Saya ada 4
trik nanti yang bisa dicoba. Yang pertama adalah kita harus berusaha untuk menjalin hubungan atau menjalin keterkaitan. Bukan menjalin hubungan baru dengan seseorang ya, tapi menjalin hubungan antara materi pelajaran dan juga keseharian kita. Jadi di sekitar kita itu ada banyak sekali hal yang bisa dikaitkan dengan materi pelajaran anak-anak. Kita itu hanya perlu lebih peka dengan peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Contohnya nih, tadi kan sudah saya contohkan tentang melipat baju yang berkaitan dengan warna dan juga sains. Misalnya kita ada kegiatan keseharian lain yang setiap hari kita lakukan, yaitu memasak. Misalnya kita ajak anak untuk bantu kita di dapur, kita minta dia untuk mengupas bawang. Di situ tiba-tiba dia mengeluarkan air mata. Di situ kita bisa belajar sains loh, tentang kenapa mata kita itu bisa keluar air mata ketika kita mengupas bawang merah misalnya. Jadi bawang merah itu mengeluarkan zat-zat tertentu yang bisa membuat mata kita berair. Tidak hanya itu, tidak hanya sains, kita juga bisa belajar tentang jenis-jenis air mata. Jadi air mata itu jenisnya tidak hanya satu, tidak hanya ketika kita sedih kemudian menangis itu air mata, tidak. Air mata itu ada 3 jenis. Ada air mata emosi, itu yang keluar ketika kita emosinya tertekan. Misalnya ketika kita sedih, kita bahagia, kita marah, kita kecewa, itu air mata emosi. Yang kedua ada air mata basal. Air mata basal itu adalah air mata yang tersimpan di dalam mata kita dan dia keluar dengan fungsi untuk melembabkan dan juga menutrisi mata kita. Kemudian ada lagi air mata refleks. Ini adalah air mata yang keluar untuk melindungi mata kita. Misalnya kalau ada debu, ada asap, kemudian ada zat yang keluar dari bawang merah ini tadi, itu air mata akan keluar untuk melindungi mata kita. Jadi kita tidak hanya belajar sains, tapi kita juga belajar tentang air mata ketika mengupas bawang merah. Ini namanya konsep belajar kontekstual. Trik yang kedua adalah menerapkan pengalaman. Jadi anak-anak kita itu akan belajar dengan lebih baik ketika dia berinteraksi langsung dan dia mengalaminya langsung di situ. Misalnya anak-anak kita belajar tentang berkebun. Ada satu hari di mana kita mengajak anak-anak kita berkebun, kebetulan kita sebagai orang tuanya juga suka berkebun. Kita belajar tentang bercocok tanam benih pakcoy misalnya. Nah, biasanya benih pakcoy itu tumbuh dalam waktu 2-3 hari. Dalam waktu 3 atau 4 hari itu ada benih yang sudah tumbuh. Tapi ada juga benih yang 2 minggu dia nggak tumbuh. Nah, dari sini anak kita bisa belajar. Loh, ini ada yang 3-4 hari sudah tumbuh benihnya, tapi kok ada yang 2 minggu tidak tumbuh benihnya. Nah, dari situ anak kita bisa belajar. Atau jangan-jangan ini media tanamnya, atau jangan-jangan benihnya ini terlalu dalam kita naruhnya, jadi dia hilang, nggak tumbuh. Atau jangan-jangan ini media tanamnya terlalu asam karena sudah beberapa kali dipakai. Nah, dari situ anak kita bisa belajar dari pengalaman itu tadi. Jadi kalau dia mengalaminya langsung, itu akan membuat anak kita lebih lama memorinya itu, informasinya itu tertanam di memori otaknya. Nah, cara yang ketiga adalah memanfaatkan pertanyaan atau pendapat anak. Konsep belajar kontekstual itu tidak harus bersifat terstruktur. Misalnya kita bikin jadwal tertentu di hari-hari tertentu. Aduh, ada hewan apa ini? Ada waktu tertentu kita tentukan jadwal hari dan jamnya. Tidak harus seperti itu. Pendidikan kontekstual itu bisa kita mulai ketika anak-anak mengajukan pertanyaan. Misalnya anak kita itu lihat iklan di televisi tentang nyamuk. Ada berita tentang banyak orang jatuh sakit karena Aedes aegypti gitu ya. Dari situ anak kita bertanya, "Mah, kenapa sih kok Tuhan menciptakan nyamuk gitu? Padahal dia nggak membawa keuntungan, tapi lebih banyak membawa kerugian karena banyak orang yang jatuh sakit karena nyamuk gitu. Itu hewan kecil, tapi kenapa Tuhan ciptakan? Padahal dia membawa kerugian, bukan membawa manfaat." Nah, dari situ itu kan pertanyaan anak ya, itu pendapat anak. Nah, kita bisa mengajari anak tentang filosofi kehidupan di situ. Jadi kita bisa balik bertanya ke anak, kamu tahu nggak perusahaan besar seperti Hit, Baygon, kemudian Tiga Roda, itu karyawannya jumlahnya ada berapa? Ada ribuan, ada banyak sekali, dan mereka hidup dari jualan, memproduksi obat pembasmi serangga. Dan kalau nggak ada nyamuk, obat-obat itu tadi nggak laku.
Nah, jadi Tuhan itu tidak mungkin menciptakan satu benda dengan sia-sia. Pasti akan ada selalu dua sisi. Ada kerugiannya, pasti juga ada manfaatnya. Jadi kalau nggak ada nyamuk, apakah tercipta itu yang namanya hit, baygon, dan tiga roda? Nah, dari situ kita bisa belajar tentang filosofi kehidupan. Jadi pendidikan kontekstual, trik yang bisa Anda coba, yaitu adalah memanfaatkan pertanyaan atau pendapat anak-anak Anda. Nah, dari situ kan akan muncul ide tuh untuk menerapkan konsep belajar kontekstual. Trik yang keempat yaitu bekerja sama dengan anak-anak. Jadi dalam menerapkan pendidikan kontekstual, kita sebagai orang tua di sini harus berperan sebagai partner kerja anak-anak kita. Jadi kita tidak hanya sekedar memberikan perintah, memberikan pertanyaan atau instruksi, tapi kita juga harus menerapkan posisi kita sebagai orang yang membantu memecahkan masalah atau membantu memberikan ide untuk anak-anak kita. Itu dia pendidikan kontekstual, silahkan bisa diterapkan. Semoga bermanfaat.